Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat muslim, pernahkah kita merenungi betapa luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dari langit yang tinggi, hingga makhluk kecil yang sering kita abaikan, semuanya menyimpan rahasia besar yang menunjukkan kekuasaannya. Dan salah satu makhluk yang luar biasa itu adalah lebah. Ya, seekor lebah kecil yang ternyata disebut dalam Al-Quran, dan bahkan diberi wahyu oleh Allah. Subhanallah, dalam surah An-Nahl ayat 68-69, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Lalu makanlah dari segala macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan. Dari perutnya keluar minuman, madu, yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia." Sahabat, inilah makhluk kecil yang mendapat perintah langsung dari Allah, untuk menghasilkan sesuatu yang menyembuhkan. Lebah hidup dalam sistem yang sangat rapi. Setiap lebah tahu tugasnya, ada yang menjadi penjaga, ada yang menjadi pengumpul nektar, ada pula yang menjadi ratu. Tak ada yang berbuat seenaknya. Semuanya taat dan patuh, bagaikan satu tubuh. Siapa yang mengatur mereka, siapa yang mengajarkan mereka, tidak lain dan tidak bukan, adalah Allah Azza wa Jalla. Madu bukan hanya makanan manis. Ia adalah obat yang telah lama digunakan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam hadits disebutkan, Rasulullah bersabda, "Gunakanlah dua penyembuh, madu dan Al-Quran. Madu mengandung antibakteri, antiinflamasi, dan berbagai nutrisi penting bagi tubuh." Ilmu medis modern pun membuktikan manfaat luar biasa dari madu. Apa artinya lebah diberi wahyu? Menurut para ulama tafsir, wahyu kepada lebah bukan seperti wahyu kepada Nabi, melainkan berupa ilham, petunjuk langsung dari Allah. Petunjuk inilah yang membuat lebah tahu kemana harus pergi, bagaimana membangun sarang, hingga bagaimana menghasilkan madu. Semua itu adalah tanda kekuasaan Allah, agar kita mau berpikir dan bersyukur. Subhanallah, dari lebah saja kita belajar banyak hal. Taat pada perintah Allah, bekerja sama dalam kebersamaan, tidak merugikan orang lain, bahkan memberi manfaat. Lebah hanya mengambil sedikit dari bunga, tapi memberi begitu banyak untuk manusia. Itulah karakter seorang mukmin sejati. Sahabat, apakah kita masih ragu akan kebesaran Allah? Bahkan dari makhluk kecil seperti lebah, kita bisa melihat keajaiban yang luar biasa. Maka marilah kita perbanyak zikir, syukur, dan rasa kagum atas semua ciptaannya. Karena semua yang ada di langit dan di bumi, adalah ayat-ayatnya. Wallahu a'lam bis-shawab.